Halo semuanya, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Bima Wahyu Laksono, Gede Kosowibawa yaitu saya sendiri, dan Titus Revi Unggul Pramudia ingin mempresentasikan mengenai jalur transportasi non-mesin. Sebelumnya, terima kasih kepada para Bapak Ibu investor yang sudah menyempatkan diri untuk join di Meet ini, dan sekarang kami akan menjelaskan presentasi kami. Yang pertama ada latar belakang pemilihan tempat. Malioboro merupakan salah satu objek wisata favorit di Yogyakarta. Banyak wisatawan yang tahu tentang Malioboro dan ingin mengunjungi tempat tersebut. Namun, meskipun orang mengenal keindahan Malioboro, ada beberapa hal yang membuat pengunjung bisa merasa kurang nyaman. Oleh karena itu, kami memilih Malioboro sebagai tempat yang ingin kami kembangkan. Ini adalah gambar di mana kondisi Malioboro saat ini yang dimana cukup ramai dan tidak rapi seperti biasanya ya, karena sekarang kondisi Malioboro saat ini sudah ramai didatangi oleh banyak orang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, keadaan objek sekarang. Kondisi Malioboro sekarang itu kendaraan non-mesin seperti becak, andong, dan sepeda belum mempunyai jalur khusus atau masih sering mengganggu mobil, motor, bis, dan lain-lain. Nah, keadaan tersebut tuh membuat jalan Malioboro tuh jadi terganggu dan sering bikin macet. Terkadang juga tempat parkir andong dan becak sedikit memakan bahu jalan. Oleh karena itu, kami memilih objek ini sebagai target kami. Selain masalah tadi, juga ada masalah lain, yaitu kumpulan ojol ataupun taksi online yang parkir di pinggir jalan untuk menunggu orderan penumpang atau makanan. Hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa jalan Malioboro tampak lebih padat. Selain itu, tempat untuk menjemput atau menurunkan penumpang tidak ada yang khusus, sehingga mereka cenderung berhenti sembarangan dan membuat jalan Malioboro menjadi macet dan mengganggu pengguna jalan yang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Melihat dari penjelasan teman saya sebelumnya, ini merupakan kondisi di mana jalan Malioboro yang agak semrawut istilahnya, agak padat. Kenapa tidak ada tuh yang gambar pertama di pojok kiri atas itu ada andong, walaupun di belakangnya ada tempat parkir khusus andong, dia tetap parkir di pinggir jalan. Bisa dilihat dia parkir karena tidak ada kursinya. Lalu itu juga banyak memakan bahu jalan. Lalu ada yang sebelah kanannya juga itu ada mobil yang itu sebenarnya Grab itu Grab car atau Gojek car yang sedang menaikkan penumpangnya. Itu juga misal ada mobil yang di belakangnya itu pasti akan membuat agak terhambat. Yang benar itu adalah parkir yang sesuai tempat yang di bawahnya. Itu ada di parkirannya sudah disediakan sebenarnya. Lalu yang sebelah kanan itu di mana andong di belakangnya itu juga adalah parkir di belakangnya, membuat itu andong yang sedang jalan jadi agak menengah dan mengganggu perjalanan pengendara yang lain. Oke, selanjutnya. Oke, untuk solusi kami, yang pertama mengusulkan jalan Malioboro untuk dilalui hanya kendaraan umum seperti becak, andong, dan Trans Jogja, kendaraan non-mesin seperti sepeda, sepatu roda, skateboard, dan kendaraan khusus seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan mobil pejabat. Namun, rombongan yang membawa pejabat hanya diperbolehkan untuk menuju Gedung Agung Yogyakarta dan DPRD Yogyakarta. Yang kedua, menambah jasa angkutan umum dari kantong parkir menuju titik tertentu sekitar Malioboro. Dikarenakan lokasi kantong parkir yang tidak semuanya dekat dengan jalan Malioboro, terkadang pengunjung menjadi malas untuk parkir di lokasi kantong parkir. Oleh sebab itu, penyediaan angkutan umum di kantong parkir akan memudahkan pengunjung untuk pergi ke Malioboro. Angkutan yang disediakan oleh ada Trans Jogja, andong, dan becak. 3 angkutan umum tersebut memiliki tempat berhentinya sendiri sehingga tidak akan mengganggu lalu lintas. Yang ketiga,
Aturan menaik turunkan penumpang bagi ojek online seperti Grab dan Gojek. Lokasi ojek online untuk naik turunkan penumpang yaitu yang pertama ada di parkiran Abu Bakar Ali. Gojek dan Grab masuk dari timur dan keluar dari barat. Yang kedua ada di Jalan Sriwedadari atau di samping Taman Pintar, Pasar Beringharjo, dan Paragon Mall Progo. Yang ketiga ada di sepanjang Jalan Mayor Suryotomo hingga Jalan Mataram atau di sisi timur Malioboro. Ojek online boleh masuk ke gang kecil dari timur, dari Jalan Mayor Suryotomo hingga Jalan Mataram, tetapi tidak boleh hingga berhenti atau masuk ke Jalan Malioboro. Setelah masuk ke gang tersebut, mereka harus putar balik kembali ke sepanjang Jalan Mayor Suryotomo dan Jalan Mataram. Yang keempat, sekitar Taman Parkir Senopati tidak boleh sampai sepanjang Jalan Senopati atau Selatan Taman Pintar. Yang kelima, sepanjang Jalan Jogonegaran atau Barat Malioboro, ojek online juga boleh masuk ke gang kecil dan di jalan ini, tetapi tidak boleh hingga masuk ke Jalan Malioboro. Oke, next. Di selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, solusi yang selanjutnya itu adalah persewaan sepeda. Persewaan sepeda ini dibuat untuk menambah opsi pengunjung dalam memilih transportasi dari kantong parkir menuju area Malioboro. Namun, sepeda-sepeda ini tetap bisa diakses oleh masyarakat selain pengunjung, asalkan tetap menuju area Malioboro dan mengikuti tata cara penyewaan yang sudah ada. Persewaan sepeda hanya akan dibuat di 3 kantong parkir, yaitu Taman Parkir Abu Bakar Ali, Taman Parkir Ngabean, dan Taman Parkir Senopati. Sepeda-sepeda ini akan dilengkapi dengan alat pelacak agar tetap bisa dipantau lokasinya. Lalu aturan yang harus ditepati, yang pertama ada calon pemakai harus mengisi tanda bukti kepinjaman melalui aplikasi pada gadget masing-masing atau bisa langsung melalui petugas yang berjaga di setiap tempat parkir persewaan sepeda tersebut. Pembayaran akan dilakukan apabila pengguna telah selesai menggunakan sepeda tersebut. Ketiga, tarif yang ditetapkan adalah Rp1.000 per jam dengan maksimal penggunaan 24 jam. Yang keempat, apabila dalam 24 jam sepeda tidak dikembalikan ke persewaan sepeda atau tidak tertulis sudah kembali, maka pengguna sepeda akan dikenai denda. Yang kelima, sepeda persewaan memiliki batas wilayah penggunaan. Batas yang pertama itu batas selatan dan barat adalah Taman Parkir Ngabean. Yang kedua, batas timurnya adalah Jalan Mayor Suryotomo atau Timur Taman Pintar. Batas yang terakhir adalah batas utara atau Taman Parkir Abu Bakar Ali. Lalu aturan yang keenam, apabila melewati batas wilayah yang ditetapkan, pengguna akan diperingatkan melalui lampu indikator yang ada di sepedanya. Bila tidak segera kembali ke wilayah operasi, maka pihak kepolisian akan mendatangi atau mengejar sepeda tersebut dan pengguna diminta agar segera kembali ke wilayah beroperasinya sepeda tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tempat parkir sepeda. Pensewaan sepeda dan tempat parkir sepeda umum akan dijadikan satu lokasi, tetapi akan dibagi menjadi 2 bagian, setengah untuk sepeda yang disewakan dan setengahnya lagi untuk sepeda pribadi. Parkiran sepeda dilengkapi dengan kunci atau pengaman sepeda yang kuncinya dapat dipinjam dari tempat petugas jaga parkiran dan pensewaan sepeda. Kunci yang dibawa memiliki nomor dan keterangan lokasi serta nama parkiran masing-masing, sehingga masyarakat dapat mengingat di mana mereka memarkirkan sepedanya dan dikunci di slot parkir nomor berapa. Tata cara menggunakan parkiran sepeda adalah sebagai berikut. Yang pertama, datang ke tempat parkir. Selanjutnya, menemui petugas jaga untuk meminjam kunci pengaman sehingga bisa membuka dan mengunci kembali pengamannya. Selanjutnya, memasukkan sepeda ke slot parkir sesuai nomor kunci dan menguncinya. Selanjutnya, melaporkan kepada petugas bahwa sepeda sudah dikunci dan mengisi data pengguna, yang terdiri dari nama, nomor telepon HP yang dapat dihubungi, alamat tempat tinggal, dan jam menaruh sepeda. Pengisian harus sesuai dengan nomor kunci. Contoh, bila kita mendapat nomor kunci 13, maka kita harus mengisi data diri pada buku dengan nomor 13. Selanjutnya, apabila sudah ingin pulang atau pergi lagi dengan sepedanya, maka sepeda bisa dilepas kuncinya dan dikembalikan
instruksi tersebut kepada petugas yang ada di lokasi. Petugas nanti akan mencentang atau menandai kolom data kita tadi sebagai tanda bahwa kunci sudah kembali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi melihat dari solusi kami tadi, untuk kedepannya mungkin kurang lebih Jalan Malioboro akan seperti gambar yang ada di sini. Yang sebelah kiri itu ada gambar andong, yang dimana di belakangnya lagi itu ada bis trans ya gitu. Lalu yang sebelah kanan itu di mana Jalan Malioboro itu sendiri ramah untuk pejalan kaki, di mana banyak sekali orang berjalan kaki di situ. Jelas kenapa? Memang untuk sampai saat ini, bahkan terakhir saya ke Malioboro itu, pejalan kaki di Malioboro itu sangatlah banyak. Jadi kalau masih banyak kendaraan-kendaraan umum, kendaraan pribadi itu maka akan sangat bahaya bagi pengguna jalan kaki yang ada di Malioboro. Oke. Next. Oke. Ternyata cukup sekian dari kami, udah di penghujung slide. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa. See you.